Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran geografi dengan judul Potensi Geografis Indonesia untuk Penyediaan Bahan Industri dari Tambang. Jadi bahan baku industri yang berasal dari tambang itu banyak jenisnya. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada minyak bumi. Minyak bumi ini berasal dari mikroplankton yang terdapat di danau-danau, teluk, rawa, atau laut-laut dangkal. Mikroplankton ini berjatuhan dan mengendap di dasar laut, kemudian proses terjadinya minyak bumi ini memerlukan waktu berjuta-juta tahun lamanya. Sedangkan sebaran minyak bumi di Indonesia itu terdapat di Pulau Sumatera, lokasinya ada di Aceh Darussalam, Sungai Takning, Riau, kemudian Muara Enim. Sedangkan di Pulau Jawa, sebaran minyak bumi itu berada di daerah Majalengka, Wonokromo, Cepu, Cilacap. Sedangkan di Kalimantan, minyak bumi tersebar di Pulau Tarakan, Balikpapan, Pulau Bunyu, dan Sungai Mahakam. Sedangkan di Maluku terdapat di Seram. Sedangkan di Papua, minyak bumi terdapat di Klamono, Sorong, dan Bobo. Pengolahan minyak bumi ini menghasilkan afgas, aftur, premium, minyak tanah, solar, oli, dan sebagainya. Minyak bumi ini berperan penting dalam perekonomian Indonesia karena dapat menghasilkan devisa negara. Yang kedua, ada batu bara. Jadi batu bara Indonesia itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yaitu di Pulau Sumatera Selatan, lokasinya ada di Kota Baru, kemudian di Kalimantan Selatan, lokasinya ada di Sungai Berau, dan Kalimantan Timur, lokasinya ada di Umbilin. Sedangkan di Sumatera Barat, itu lokasinya di Sawah Lunto. Selain itu, batu bara juga terdapat di daerah Bengkulu, Jawa Barat, Papua, dan Sulawesi Selatan. Batu bara ini merupakan bahan yang penting dalam pembuatan produk-produk tertentu, seperti serat karbon, metal silikon yang digunakan sebagai pelumas atau bahan kedap air, kemudian resin, kosmetik, shampoo, dan pasta gigi. Kemudian timah. Timah merupakan salah satu bahan tambang yang sangat penting. Timah ini jika sudah diolah dapat digunakan sebagai kaleng makanan, pelapis besi, agar tidak berkarat. Dan dalam bentuk lembaran timah digunakan sebagai pembungkus permen atau coklat hingga timah terdapat pada batuan-batuan granit yang masih berbentuk serpihan kecil. Dalam pengolahannya, timah akan dipisahkan dari batuan granit untuk mendapatkan konsentrasi tinggi, hingga akhirnya diolah menjadi biji timah dan menjadi timah untuk produksi skala besar. Sebaran timah di Indonesia itu berada di Pulau Bangka, Singep, dan daratan Riau. Kemudian bauksit. Bauksit merupakan jenis mineral aluminium hidroksida yang terjadi karena proses pelapukan dari batuan granit. Bauksit mempunyai ciri sangat lunak, relatif ringan, dan berwarna putih kekuningan. Bauksit adalah sumber biji besi utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam kimia, dan maturelgi. Bauksit ditambang di daerah Riau, yaitu Kepulauan Bintan, dan Kalimantan Barat, berada di Singkawang. Kemudian nikel. Nikel adalah logam yang dalam penggunaannya banyak dicampur dengan besi agar menjadi tahan karat dan menjadi baja. Dicampur dengan tembaga agar menjadi kuningan dan perunggu. Selain itu, nikel digunakan untuk membuat mata uang logam. Daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia itu terdapat di Pulau Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Letaknya di Sorowako dan Pomala. Kemudian tembaga. Tembaga banyak sekali dimanfaatkan dalam pembuatan alat listrik seperti kabel, lalu untuk peralatan industri konstruksi, pembuatan kapal, hingga dipakai untuk pipa air. Di Indonesia, pertambangan tembaga terdapat di daerah Tembagapura atau Papua, yang pengelolaannya dilakukan oleh PT Freeport. Kemudian biji mangan.
Sekitar 80% bahan pembuatan baja dan perunggu menggunakan biji mangan. Apabila besi dicampur dengan mangan, maka akan membentuk baja yang keras. Kegunaan lainnya dari mangan adalah untuk proses pembuatan baterai kering, keramik, gelas, dan lain sebagainya. Mangan sebagai potensi sumber daya tambang di Indonesia yang ditambang di daerah Jawa Barat, yaitu lokasinya ada di Tasikmalaya, kemudian Yogyakarta, yaitu di Kiripan, dan Martapura di Kalimantan Selatan. Kemudian biji besi. Barang-barang dari besi yang ada di rumah kita pada awalnya terbuat dari biji-biji besi kecil yang akhirnya diolah menjadi bongkahan besi. Kemudian dicetak sesuai dengan kebutuhannya. Dalam kehidupan sehari-hari, besi banyak dimanfaatkan dalam berbagai macam bidang, khususnya dalam bidang konstruksi. Beberapa tambang biji besi yang terdapat di Indonesia antara lain ada di daerah Cilacap, Jawa Tengah, kemudian Cilegon, Banten, Longkana, dan Pegunungan Firbet di Sulawesi Tengah. Pulau Dermawan, Pulau Sebuku, dan Pulau Suwang di Kalimantan Selatan. Sementara biji besi yang merupakan jenis barang tambang vital yang ada di Indonesia ini dikelola oleh PT Krakatau Steel yang berada di Cilegon atau Jawa Barat. Kemudian emas. Emas merupakan logam mulia yang nilainya sangat mahal. Emas dapat diolah menjadi berbagai macam bentuk. Emas yang khusus digunakan dalam menyimpan kekayaan biasanya dibuat dalam bentuk batangan. Sementara emas yang dipakai manusia adalah diolah dalam bentuk perhiasan seperti kalung, gelang, cincin, dan sebagainya. Indonesia merupakan tambang emas yang sangat besar, bahkan dikatakan bahwa tambang emas yang dimiliki Indonesia merupakan terbesar di dunia. Tambang emas besar Indonesia terdapat di Papua, yakni dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Kemudian fosfat. Fosfat merupakan barang tambang yang terbentuk dari persenyawaan pada kotoran kelelawar yang tercampur dengan batu kapur. Fosfat sangat diperlukan dalam industri pembuatan pupuk. Tambang fosfat banyak terdapat di Pulau Jawa, di antaranya di Jawa Barat, yakni di Bogor dan Pangandaran. Sementara Jawa Tengah terdapat di Gombong, Purwokerto, Jepara, dan Rembang. Sedangkan di Jawa Timur terletak di Bojonegoro. Kemudian pasir kuarsa. Pasir kuarsa terbentuk dari pelapukan batuan-batuan yang hanyut lalu mengendap di daerah sekitar sungai atau pantai. Pasir kuarsa banyak terdapat di Banda Aceh, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Cadangan pasir kuarsa terbesar terdapat di Sumatera Barat, dan potensi lainnya terdapat di Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Pulau Bangka Belitung. Manfaat dari pasir kuarsa ini biasa disebut sebagai pasir silika, antara lain adalah untuk menghilangkan kandungan lumpur atau tanah dan sedimen pada air minum, atau air tanah pada air PDAM, atau air gunung pada industri pengolahan air. Sebagai bahan baku utama dalam industri gelas, kaca, semen, tegel, mozaik, keramik, bahan baku ferrosilikon, silikon karbid, bahan obrasit, atau yang sering disebut sebagai amplas dan sandblasting, sebagai bahan ikutan dalam industri cor, industri perminyakan dan pertambangan, bata tahan api atau yang disebut dengan refraktori, dan lain sebagainya. Kemudian kaolin. Kaolin terbentuk dari pelapukan batuan granit. Batuan ini banyak terdapat di daerah sekitar pegunungan di Sumatera. Kaolin banyak dipakai sebagai bahan pengisi filler, pelapis coater, barang-barang tahan api, dan isolator. Kaolin juga dipakai pada proses pembuatan keramik, obat, melapisi kertas sebagai bahan tambahan makanan, odol sebagai bahan penyebaran sinar di bola lampu pijar agar berwarna putih, serta sebagai bahan kosmetik. Kemudian belerang. Belerang merupakan mineral yang dihasilkan dari proses vulkanisme. Belerang ini banyak digunakan untuk industri pupuk, kertas, cat, plastik, dan lainnya. Persebaran belerang di Indonesia berkaitan dengan gunung-gunung api yang masih aktif seperti di Dieng, yaitu Jawa Tengah, kemudian Gunung Solok, Sumatera Barat, Gunung Kerinci di Jambi, dan lain sebagainya. Kemudian gamping. Batu gamping merupakan batu kapur yang kebanyakan merupakan batuan sedimen organik yang terbentuk dari akumulasi cangkang, karang, alga, dan pecahan-pecahan sisa organisme. Batu gamping juga dapat menjadi batuan sedimen kimia yang terbentuk oleh pengendapan kalsium karbonat dari air danau ataupun air laut. Batu gamping banyak digunakan dalam bahan baku pembuatan semen. Batu ini banyak terdapat di Pegunungan Seribu dan Pegunungan Kendeng.
Kemudian marmer. Marmer tercipta dari proses peralihan batuan gamping atau batuan kapur. Pada suhu dan tekanan, bekerja pada batuan gamping disebabkan oleh adanya energi endogen atau energi dari dalam bumi. Batu marmer umumnya dimanfaatkan untuk kerajinan seni pahat, seperti patung, bagian dari meja, dinding bangunan, lantai rumah atau bangunan, dan banyak lagi. Batu marmer ditambang di beberapa daerah seperti Tulungagung di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Lampung, dan daerah Makassar. Intan. Intan merupakan saudaranya perak dan emas. Namun intan lebih dikenal sebagai bahan yang sering diolah sebagai perhiasan. Selain perhiasan, intan juga diubah menjadi mata bor suatu mesin karena sifatnya yang sangat keras. Intan merupakan barang tambang yang sangat indah sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi. Indonesia merupakan negara yang sangat dikenal dengan hasil intannya. Intan dapat diperoleh dengan menggali tanah, kemudian tanah dilimbang dengan air hingga ditemukan biji intan. Tambang intan yang ada di Indonesia ini sebagian besar berada di wilayah Pulau Kalimantan. Tempat pengasahan intan yang sangat terkenal yakni di Martapura. Martapura ini tepatnya di daerah Kalimantan Selatan. Selain di Martapura, ada lagi tempat pengasahan intan yakni di wilayah Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Tengah. Kemudian aspal. Aspal merupakan barang tambang yang banyak digunakan sebagai bahan pengecoran jalan. Aspal merupakan barang tambang yang sangat penting karena keberadaannya mencerminkan fasilitas transportasi negara. Aspal menjadikan jalan yang pada mulanya jelek, rusak, buruk menjadi jalan yang halus dan mudah untuk dilewati kendaraan, sehingga akan memperlancar transportasi dan menghindarkan kendaraan dari kemacetan. Tambang aspal juga ditemukan di wilayah Indonesia khususnya di Pulau Buton, yaitu di Sulawesi Tenggara. Selain di situ, tambang aspal juga ditemukan oleh Termigan Wonokromo di Jawa Timur. Kemudian yodium. Yodium biasanya dimanfaatkan sebagai bahan baku utama pada larutan obat dalam campuran alkohol, industri kesehatan, herbisida, industri pembuatan disinfektan, juga dimanfaatkan pada garam biar lebih sehat. Tambang yodium bisa dijumpai di daerah Semarang di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Mojokerto di Provinsi Jawa Timur. Kemudian platina. Platina merupakan sebuah logam yang mempunyai ciri berwarna putih, keperakan, hingga abu-abu kehitaman. Mudah ditempa, tidak mudah berkarat, dapat diregangkan, dan juga sukar dicairkan. Platina ini juga banyak digunakan untuk membuat perhiasan, alat kedokteran, dan juga alat komunikasi. Tambang platina di Indonesia adalah di Bengkalis, Riau, dan di Martapura. Kemudian tanah liat. Tanah liat adalah tanah yang mengandung lempung 65%. Butir-butirnya sangat halus sehingga rapat dan sulit menyerap air. Tanah liat banyak ditemukan di dataran rendah di Pulau Jawa dan Sumatera. Tanah liat dimanfaatkan sebagai bahan baku kerajinan gerabah. Yang terakhir ada gipsum. Gipsum ternyata merupakan barang tambang yang sangat berperan penting bagi kehidupan manusia. Gipsum banyak sekali kegunaannya, seperti digunakan pada industri keramik. Jika kita melihat model bangunan zaman sekarang, di mana tiang-tiang besar dan penuh dengan ukiran pada bagian katunya, maka kemungkinan tiang itu menggunakan gipsum yang sudah diukir sebelumnya. Tidak hanya tiang saja, namun juga hiasan yang berada di atap-atap rumah mewah. Biasanya itu juga menggunakan ukiran dari gipsum, yang kemudian diberi warna yang sesuai dengan kemauan atau selera masing-masing. Jadi gipsum ini digunakan untuk pembuatan plafon pada atap rumah. Gipsum merupakan barang tambang yang mana tambangnya ada di Indonesia. Beberapa tambang gipsum ada di Indonesia terletak di daerah Cirebon, Rembang, Kalianget, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Itu saja materi yang saya sampaikan hari ini. Untuk materi selanjutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.